Assalamualaikum. Teman-teman, tahu tidak? Indonesia itu mempunyai keunikan keanekaragaman hayati loh. Mau tahu apa saja flora dan fauna khas Indonesia? Yuk kita belajar bersama dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati di dunia. Nah, karena kita adalah orang Indonesia, maka tidak afdal rasanya kalau kita tidak mempelajari dunia kita sendiri, yakni Indonesia. Maka, di video kali ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran keanekaragaman hayati di Indonesia ini, seperti biasanya kita akan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita mulai pembelajarannya. Ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia, maka yang akan kita pelajari adalah keanekaragaman hewan di Indonesia, keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, dan juga keanekaragaman fungi di Indonesia, beserta manfaat dari keanekaragaman hayati yang di Indonesia. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang satu persatu dari pokok bahasan ini, maka kita harus tahu dulu bagaimana keadaan negara kita, Indonesia. Nah, di sini adalah peta dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut dengan Nusantara. Secara geografis, Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bentang timur sampai 140 derajat bentang timur. Nah, dari posisi tersebut, maka Indonesia itu berada di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Oke, itu dia letak geografis Indonesia. Kemudian, jika kita lihat dari sini, maka Indonesia itu berada di antara dua sirkum. Ya, di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Lalu, apa ya yang namanya sirkum itu? Jadi, sirkum itu adalah pegunungan-pegunungan yang membentuk sebuah rangkaian dengan cakupan yang sangat luas. Itu dia disebut sirkum. Nah, dari keadaan inilah, maka Indonesia itu memiliki banyak pegunungan berapi. Di sini dikatakan bahwa Indonesia terdiri atas 140 gunung vulkanik dan non-vulkanik. Nah, dari beberapa keadaan Indonesia ini, maka ini juga menjadi keistimewaan bagi Indonesia karena ada keunikan dari biodiversitas yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, ini dia biodiversitas dari Indonesia. Ada apa saja ya? Kita lihat. Ada 480 spesies terumbu karang. Kemudian ada 1.400 spesies air tawar, ada 511 spesies reptil, kemudian ada 270 spesies amfibi yang ini merupakan urutan ke-6 di dunia, ada 1.531 spesies burung yang merupakan urutan ke-5 di dunia, ada 515 spesies mamalia yang merupakan urutan ke-3 terbesar di dunia, ada 240 tanaman langka yang merupakan urutan pertama di dunia. Ada juga 2.827 spesies invertebrata dan juga ada 120 spesies kupu-kupu. Itu dia biodiversitas dari Indonesia kita tercinta. Lalu bagaimana ya penjabaran antara hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia? Mari kita cari tahu dengan belajar bersama.
Kita mulai dari yang pertama, yaitu keanekaragaman hewan di Indonesia. Kalau kalian masih ingat, ketika kita membicarakan tentang keanekaragaman hewan, maka kita mempelajari tentang zoogeografi atau pembagian wilayah dari hewan. Nah, zoogeografi sendiri kemarin didasarkan atas pembagian dari Wallace, ya. Nah, kalau kita lihat, Indonesia itu berada di dua benua, di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, karena itulah maka di Indonesia itu ada dua wilayah pembagian untuk hewan, yaitu wilayah barat yang merupakan zonasi dari oriental dan wilayah timur yang merupakan zonasi dari zona Australia. Untuk lebih jelasnya seperti ini, ya. Jadi, menurut Wallace, Indonesia itu terbagi menjadi dua wilayah fauna, yaitu wilayah bagian timur dan juga wilayah bagian barat. Kalau saya gambarkan, garis Wallace itu seperti ini. Nah, dari sini ke sini. Ini adalah wilayah pembagian untuk hewan menurut Wallace. Nah, ternyata pada tahun 1919 ada ilmuwan Jerman yaitu Max Wilhelm Karl Weber yang melakukan sebuah ekspedisi di mana beliau itu menemukan ada hewan invertebrata yang tidak ditemukan di wilayah lainnya. Nah, dari penemuan itulah maka Max Weber ini membagi wilayah, ada wilayah satu lagi selain dari pembagian wilayah Wallace, yaitu di sini, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah garis hayal dari Weber yang didasarkan penemuan dari invertebrata yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggabungkan antara garis Wallace dan juga garis Weber, maka Indonesia itu dibagi atas 3 wilayah ya untuk persebaran hewannya, yaitu wilayah bagian barat untuk fauna barat, wilayah tengah untuk fauna peralihan, dan juga wilayah timur untuk fauna timur. Jadi nanti kita membahas 3 fauna ya, fauna bagian timur, fauna bagian peralihan, dan juga fauna bagian barat. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, fauna wilayah barat atau oriental. Nah, di mana fauna wilayah barat ini meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Lalu apa saja ya fauna yang fauna yang merupakan fauna barat ini? Di sini ada gajah, ada harimau, ada orangutan Sumatera, dan juga ada tapir yang ada di wilayah Sumatera. Kemudian ada orangutan Kalimantan, ada babi hutan yang ada di wilayah Kalimantan. Kemudian di Jawa ada badak bercula 1 dan juga ada burung merak. Nah, itu dia fauna yang merupakan fauna wilayah bagian barat atau oriental. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang fauna wilayah peralihan, di mana fauna ini meliputi wilayah Sulawesi dan juga Nusa Tenggara bagian tengah. Nah, fauna yang merupakan wilayah peralihan ini ada anoa, kemudian ada babi rusa, ada kuskus beruang, ada tarsius, dan juga ada komodo dan kuda. Nah, itu adalah fauna wilayah peralihan. Selanjutnya adalah fauna wilayah bagian timur atau disebut dengan Australis, di mana wilayahnya adalah di Papua dan juga Kepulauan Aru. Lalu fauna yang merupakan fauna timur atau Australis itu sendiri adalah kanguru pohon, kemudian ada kuskus bertutul, ada walabi, ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, ada pelikan Australia, ada koala, dan juga ada landak ya.
Nah, itu semua adalah fauna wilayah timur atau australis. Nah, kalau kalian masih bingung menentukan mana ya yang merupakan fauna barat, mana yang merupakan fauna peralihan, mana yang merupakan fauna timur. Nah, di sini saya kasih ciri-ciri dari masing-masing fauna yang juga akan menjadi pembeda antara fauna wilayah barat, fauna wilayah peralihan, dan juga fauna wilayah timur. Untuk yang pertama dulu, fauna wilayah barat. Ciri-cirinya, mamalianya berukuran besar ya. Kemudian banyak jenis primata, seperti tadi yang namanya primata ya, misalnya orangutan. Ada orangutan Sumatera dan juga orangutan Kalimantan. Kemudian burungnya kurang beragam dalam hal bulunya. Nah, contohnya di sini adalah harimau. Harimau itu merupakan mamalia yang berukuran besar. Kita lihat lagi ciri-ciri fauna dari wilayah peralihan. Hewan dengan ciri khas tersendiri karena merupakan hewan transisi antara fauna oriental dan fauna australis. Contohnya di sini adalah komodo. Sedangkan kalau ciri-ciri dari fauna wilayah timur, mamalianya berukuran kecil, kemudian mamalia berkantung ya sesuai dengan zonanya, zona australis. Australia kemarin mempunyai ciri-ciri mamalia berkantung. Kemudian burungnya sangat beragam dalam hal bulunya. Nah, contohnya di sini ada burung cendrawasih dan juga ada walabi ya. Walabi ini disebut dengan kanguru dari Papua. Oke, cantik sekali ya. Itu dia keanekaragaman hewan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Sama seperti kita mempelajari keanekaragaman hewan tadi, kalau kita masih ingat, keanekaragaman tumbuhan itu didasarkan atas fitogeografinya. Dan fitogeografi itu didasarkan atas bioma yang terbentuk di dalamnya. Membahas tentang bioma, ternyata di Indonesia itu ada 2 macam bioma loh. Apa saja kah itu? Yang pertama ada bioma hutan hujan tropis yang bisa kita temukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Dan yang kedua ada bioma savana yang bisa kita temukan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ada 2 bioma yang ada di Indonesia. Dari kedua bioma ini, maka kita akan tahu nih flora apa saja yang ada di Indonesia ya. Oke. Jenis-jenis tumbuhan di Indonesia ini termasuk dalam flora Malensiana. Nah, tumbuhan khas dari Malensiana ini yang terkenal adalah Rafflesia arnoldi. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit yang hidup melekat pada akar atau batang tumbuhan pemanjat. Nah, Rafflesia itu sendiri bisa kita temukan di mana saja? Ya, di Sumatera yang meliputi Aceh dan juga Bengkulu. Di Malaysia juga ada, di Kalimantan dan juga Jawa. Selanjutnya, selain Rafflesia arnoldi, kita juga ada titan arum ya, atau nama ilmiahnya adalah Amorphophallus titanum, yang biasanya juga disebut dengan bunga bangkai, karena pada saat-saat tertentu bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti bangkai ya. Titan arum ini salah satu tumbuhan yang merupakan endemik Sumatera atau khas dari Sumatera. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang foto di sini adalah bule. Nah, bule saja ingin mengetahui flora khas dari Indonesia. Bagaimana kita tidak, ya kan? Oke. Selanjutnya juga ada pohon-pohon yang berbuah yang nantinya juga akan menjadi nilai ekonomis, akan bernilai ekonomis bagi Indonesia. Apa saja kah itu? Di sini ada buah durian, kemudian ada kedondong, dan juga ada buah rambutan yang tentunya masih ada buah-buah yang lainnya ya. Oke, itu dia flora di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang flora dan fauna endemik Indonesia. Apa itu endemik? Iya, jadi endemik itu adalah spesies yang secara alami hanya terdapat di wilayah tertentu saja. Dalam hal ini, wilayahnya adalah Indonesia ya. Dan tidak ditemukan di wilayah manapun juga. Jadi benar-benar hanya ada di Indonesia. Itu namanya endemik Indonesia. Nah, apa saja ya yang merupakan flora dan fauna endemik Indonesia? Lagi-lagi di sini saya tampilkan peta Indonesia ya untuk memudahkan kita dalam belajar.
Kita mulai dari Pulau Sumatera dulu ya. Di wilayah Sumatera ada beberapa flora dan fauna endemik, yaitu Titan arum dan juga orangutan Sumatera. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan, kita bisa menemukan orangutan Kalimantan dan juga bekantan. Bekantan ini biasanya juga disebut dengan monyet bule atau monyet londo. Londo itu Belanda ya. Nah, dilihat dari apanya? Nih, dilihat dari hidungnya nih. Hidungnya mancung ya, seperti orang Belanda. Ya, karena dulu kan Belanda merupakan penjajah kita ya. Jadi bukan yang disebut itu bukan monyet Amerika atau yang lainnya. Nah, karena Indonesia itu mengenal Belanda gitu. Jadi monyetnya juga disebut dengan monyet londo. Selanjutnya dari Pulau Jawa, kita bisa menemukan sawo kecil, banteng, badak bercula satu dan juga macan tutul Jawa yang merupakan fauna dan flora endemik dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada Bali, di mana fauna endemiknya adalah burung jalak Bali. Nah, cantik ya burung jalak Bali ini. Kemudian di sini ada Lombok. Ada flora endemik Lombok yaitu anggrek Vanda lombokensis. Nah, bentuknya seperti ini. Anggrek kan bermacam-macam ya. Nah, kalau anggrek Lombok itu bentuknya seperti ini. Ada tutul-tutul dan warnanya itu khas. Selanjutnya di wilayah Nusa Tenggara kita bisa menemukan komodo dan juga cendana. Oke, cendana itu bisa dijadikan minyakan ya, minyak wangi. Minyak wangi cendana itu sangat ekonomis, maksudnya sangat mahal ya bila dijual. Cendana. Selanjutnya di wilayah Sulawesi kita bisa menemukan babi rusa, juga anoa. Anoanya di sini adalah anoa pegunungan ya. Dan juga ada eboni. Nah, itu dia flora dan fauna endemik Indonesia. Untuk keterangan lebih jelasnya mengenai flora dan fauna endemik Indonesia ini, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, sekarang cukup kalian tahu apa saja flora dan fauna endemik Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keanekaragaman fungi di Indonesia. Keanekaragaman fungi ini masih pertama kali kalian dengar ya, karena di keanekaragaman hayati di dunia kemarin tidak ada keanekaragaman fungi. Nah, kenapa di Indonesia ada keanekaragaman fungi? Karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kelembapan udara yang cukup tinggi, kemudian hutan yang selalu basah, dan juga memiliki suhu yang hangat. Nah, dari ketiga kondisi tersebut, maka di Indonesia itu ada fungi atau jamur yang adaptif atau dapat hidup baik di Indonesia. Nah, kita bisa menemukan fungi itu di Gunung Lumut, tepatnya di Kalimantan Timur, ya. Lalu apa saja fungi yang bisa kita temukan? Yaitu yang pertama ada Amauroderma. Nah, bentuknya seperti ini ya, Amauroderma ini. Amauroderma ini merupakan jamur langka yang bagian atasnya ini berwarna hitam. Sedangkan bagian bawahnya itu dia bisa mencetak sidik jari orang yang memegangnya. Yang awalnya itu berwarna merah dan lama-kelamaan itu akan menjadi coklat dan juga hitam. Ya. Selanjutnya ada Ramaria largenti. Seperti ini bentuknya. Ramaria largenti itu bentuknya sama seperti terumbu karang ya. Kalau kita lihat ya, terumbu karang yang ada di laut. Nah, itu adalah Ramaria largenti. Selanjutnya ada Phallus impudicus. Seperti ini gambarnya, Phallus. Phallus itu merupakan bentuknya seperti kelambu atau jaring kecil seukuran balon. Nah, uniknya jamur ini itu bisa berwarna merah dan juga bisa berwarna putih, ya. Itu dia Phallus impudicus. Amauroderma, Ramaria largenti, dan Phallus impudicus merupakan fungi yang bisa ditemukan hanya di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan fungi yang ada di Indonesia, maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mempelajari tentang pemanfaatannya. Ya,
Jadi apa saja ya pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia ini? Dilihat dari bidang pangan, keanekaragaman hayati di Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok seperti misalnya beras, jagung, sagu, dan juga ketela. Kemudian rempah-rempah misalnya seperti pala, cengkeh, merica, ketumbar, dan lain sebagainya. Ada juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, misalnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan yang terakhir adalah sumber protein, misalnya sumber protein hewani seperti ikan, daging, dan lain sebagainya ya. Itu dia dari segi pangan. Kemudian pemanfaatan yang kedua dari segi sandang, yaitu menjadi bahan baku kain. Misalnya seperti apa? Dari tumbuhannya nih, ada tumbuhan kapas yang nantinya bisa diolah menjadi kain katun. Kemudian ada dari hewan. Kalau dari hewan ada kulit domba yang bisa dijadikan kain wol ya, yang nanti bisa dijadikan sweater atau yang lain sebagainya. Dan juga ada ulat sutra, nah yang bisa dijadikan sebagai kain sutra. Kain sutra ini seperti kainnya orang bangsawan ya. Oke. Selanjutnya ada di bidang papan, yaitu bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan bangunan rumah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayu jati nih. Nah, kayu jati itu biasanya kan digunakan untuk membuat pohon, maksud saya pintu, kemudian jendela, kemudian juga almari dan perabotan-perabotan kayu lainnya ya. Itu dia. Selanjutnya ada di bidang pengobatan, bisa dijadikan antibiotik alami nih. Contohnya seperti madu. Nah, madu ini merupakan antibiotik alami loh. Maka sekarang kan kita menghadapi situasi yang darurat ya, ada virus COVID. Nah, COVID-19 ini bisa diatasi dengan antibiotik yang tinggi dari kita sendiri. Salah satunya kita bisa mengkonsumsi madu ini ya, karena merupakan antibiotik alami. Dan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, misalnya seperti kunyit, jahe, temulawak, dan juga mengkudu. Mengkudu ini bisa dijadikan sebagai obat menurunkan tekanan darah tinggi ya. Bagi orang yang menderita darah tinggi, itu bisa memanfaatkan mengkudu ini untuk penyembuhannya. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Oke, ada keanekaragaman hewan di Indonesia, keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, keanekaragaman fungi di Indonesia, dan dilengkapi dengan pemanfaatan keanekaragaman di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian yang kalian berikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan Bu Un tentang keanekaragaman hewan di Indonesia, keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, keanekaragaman fungi di Indonesia, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu belum apa saja flora, fauna, dan fungi yang ada di Indonesia? Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ini dia fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Tanpa kita sadari, sebetulnya setiap hari kita menggunakan atau memanfaatkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi di sini saya bagi menjadi beberapa kelompok pemanfaatan, yaitu di bidang sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik,
dan juga di bidang kultural budaya. Nah, yang pertama untuk di bagian sandang itu pemanfaatan keanekaragaman hayatinya untuk pakaian fashion gitu ya. Jadi contohnya misalnya penggunaan rami atau mungkin jute atau mungkin pisang abaca yang diambil seratnya untuk dibuat menjadi kain. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan ulat sutra untuk membuat kain sutra, ada juga pemanfaatan kulit sapi untuk buat sepatu, ada juga pemanfaatan beberapa kulit hewan untuk membuat jaket dan lain-lain. Kemudian untuk di bidang pangan ini banyak banget karena setiap hari kita juga makan. Jadi ada bagian makanan pokok, ada buah-buahan, ada sayuran misalnya, atau juga dari daging-dagingan misalnya untuk yang makanan pokok kita makan beras setiap hari, makan nasi maksudnya di sini ya. Kemudian juga buah-buahan misalnya kayak mangga, jeruk, semangka, melon dan lain-lain. Dan untuk sayuran misalnya sawi, kangkung, selada dan lain-lain. Nah, kemudian untuk hewannya mungkin kita konsumsi ikan, ada juga ayam, ada juga daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Nah, kalau pemanfaatan di bidang papan, ini untuk membuat rumah misalnya kita menggunakan kayu jati, kelapa, kayu nangka, atau mungkin menggunakan kayu mahoni misalnya, kayu sengon juga bisa, dan lain-lain. Berikutnya pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang kosmetik, misalnya kita bisa menggunakan mawar atau mungkin melati untuk membuat parfum, kemudian untuk lulurnya misalnya menggunakan beras atau bengkuang, dan juga kita memanfaatkan orang-aring atau lidah buaya atau minyak kelapa untuk minyak rambut. Berikutnya untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang obat-obatan, misalnya penggunaan jahe untuk menghangatkan badan atau untuk mengatasi flu. Kemudian juga pemanfaatan temulawak misalnya untuk menambah nafsu makan. Kemudian juga buah merah itu untuk mengobati tumor misalnya. Ada juga menggunakan buah mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau kolesterol juga. Dan terakhir itu adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang budaya. Nah, di budaya ini dikaitkan dengan upacara-upacara keagamaan. Misalnya pada saat Hari Raya Kurban umat Islam misalnya menggunakan atau mengorbankan sapi, ternak, atau kerbau. Kemudian pada Hari Raya Natal misalnya umat-umat Kristiani atau Kristen itu menggunakan cemara untuk pohon Natalnya. Kemudian juga pada acara ngaben untuk agama Hindu biasanya memanfaatkan beberapa tumbuhan pada upacara tersebut, atau juga pada upacara kematian di Toraja juga menggunakan beberapa tumbuhan. Demikian video untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, semoga dapat dipahami. Kalaupun ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.